Andiko, duta anti narkoba. Wah, ini bisa dibilang duta anti narkoba yang orang terakhir. Karena kemarin kita duta anti narkoba itu ada 5 orang duta anti narkoba. Karena memang sesi gelombang pertama itu atau inisiator pertama tahun pertama ini tidak terlalu banyak gitu ya, mengawali dulu ya, bilang uji coba mungkin, tapi tidak mengarah ke uji coba gitu ya, karena ngelihat ini. Dan kita berada di hadapan kita ada sekarang, kenalin dulu dong siapa nih. Perkenalkan, nama saya Andiko Nadarwin. Andiko Nadarwin, prodi Diploma 3 Optometri. Asli berasal dari Madura. Madura, wow, jauh-jauh di Madura. Madura itu berarti masuknya Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya ke sana kan? Jawa Timur ya. Dan itu ada namanya jembatan apa sih? Jembatan Suramadu. Suramadu, dan itu masuk ke Surabaya. Kalau nggak salah di Surabaya pun ada kan D3 optometri ya? Ada. Ada ya. Nah, saya ingin flashback dulu nih sebelum nanya-nanya Andiko tentang duta anti narkoba. Andiko itu tahu DHB dari mana nih? Dari sosmed, Bapak. Lebih tepatnya di Instagram. Instagram. Jadi kamu ngeliat scrolling gitu, di follow, Ya. kemudian cari tahu apa aja prodinya. Oke. Dan akhirnya kamu memutuskan selain ngelihat Instagram, kamu cek lagi di Google misalnya, di mana nggak? Di YouTube. Di YouTube. Ya. YouTube kamu lihat konten apa saat itu? Konten mengenai optometri itu. Apa? Di Genbase. Di Genbase. Berarti kamu lihat saya dong. Oh iya. Wah, wajah gue udah di Madura dong. Jadi pas Andiko lihat di IG, Iya. kemudian scrolling, kemudian untuk meyakinkan ini cari resource yang lain, lihat di YouTube dan ada. Itu kata kuncinya yang cari apa sih? Optometri. Optometri di Indonesia atau Jawa Barat mungkin ya. Terus ketika kamu memutuskan untuk DDHB, apa sih yang memutuskan kamu pengen DDHB siapa? Di DHB itu mungkin ilmu. Waktu saat itu kan belum tahu apa-apa. Iya. Gua di DHB deh. Apa sih yang membuat kamu memutuskan gue ke DHB deh? Kenapa saya memilih DHB itu? Mungkin dari ilmunya, Pak. Ilmunya bagus, terus pengalaman-pengalamannya udah. Kamu ngelihat dari berita-beritanya, ininya, kayaknya ini keren banget gitu. Oke. Andiko sendiri orang asli Madura atau campuran? Campuran, Bapak. Jadi ibunya Ibu Jawa. Bapak asli Madura. Asli Madura. Iya. Punya optik di sana berarti? Ada. Wow, Madura kan panas banget ya. Iya. Jadi kamu pas pertama datang ke Bandung pasti ngehod-hod. Wah, dingin banget. Dingin banget. Sekarang kebalik. Nah, iya. Andiko datang ke Madura panas bisa. Jadi terbetah. Iya. Jadi pingin cepet-cepet ke Bandung lagi karena adem. Iya. Oke. Tapi kan pasti kamu balik ke Madura dong. Oh, iya. Terus dulu di SMA apa sih? SMA 3 Pamekasan. SMA 3 Pamekasan Madura. Berarti memang kamu di Pamekasannya ya? Jadi itu Madura itu kan satu pulau kecil kan ya? Dan kamu bisa ngelilingin pulaunya atau memang untuk kategori kita tinggal di sana tetap luas sih sebetulnya? Kecil itu kategori kita aja dari luar pulau kecil. Sebenarnya dari luar tuh kelihatan kecil, Pak. Kalau udah di dalam luas, benar-benar luas. Oh, jadi memang yang daerahnya apa aja sih di Madura itu? Pamekasan. Sampang. Oh iya, Sampang. Bangkalan. Oh iya ya, Bangkalan. Itu kan nama-nama yang hits banget. Jadi awalnya berarti bahasa kamu dia agak kaku di sini. Kaku banget, Bapak. Tapi kalau ada yang biasanya bukan berarti ngeledek juga ya, kalau di komplek di rumah saja sate. Ada nggak? Yeah. Itu Madura banget kan. Jadi kalau bahasa Madura itu cenderungnya ke bahasa Jawa atau memang bahasanya berdiri sendiri sih? Beda. Nggak bisa. Jadi ketika Andiko ke Jawa nggak ngerti juga bahasa Jawa? Karena ada ibu. Iya, ibu Jawa jadi ngerti. Oh, ngerti. Cuman kalau ngomong mungkin agak kesulitan. Oke. Soalnya kalau di Jawa itu halus. Oh, kalau di Jawa itu halus. Kalau di Madura tuh kasar. Ya karena kan bahasa pesisir itu memang sebetulnya bukan kasar sih, keras lah gitu. Jadi intonasinya lebih tinggi ya. Kayak kalau di Jawa itu kan daerah-daerah Cirebon, Subang, Indramayu itu pasti intonasinya lebih tinggi. Jadi kalau dibilang kasar sih, konteksnya untuk komunikasi di sana kan halus ya.
Andiko nih, Andiko termasuk dulu di SMA, sekolah SD, SMP, SMA orang aktif nggak? Di SMA paling cuma ikut kegiatan ekstrakurikuler doang. Apa tuh? Bulu tangkis, voli. Heeh. Terus kalau di luar sekolah itu silat. Silat. Jadi kamu lebih ke bakat ya, minat bakat, bukan ke organisasi. Nah, masuk DHB, kemudian kamu masuk di Satgas Anti Narkoba dan sekarang jadi duta. Kenapa? Kenapa? Pengen keluar dari zona nyaman. Kan terus organisasi yang lain juga kan banyak sebetulnya. Terus kamu memutuskan, oke deh gue di Satgas. Why? Kenapa harus Satgas Ah. itu? Ini Bapak, pengen mendalami tentang narkobanya Bapak. Oh, oke. Penyuluhan-penyuluhannya, Oke. masyarakatnya. Karena kamu ngelihat juga di masyarakat yang namanya narkoba itu selalu tren ya. Jadi kamu pengen tahu gimana sih gitu kan? Oke. Terus kenapa sih kamu pengen jadi duta anti narkoba? Memberanikan diri, oke lah gua mau deh gitu. Apa yang mendasari kamu ini? Uji nyali kah atau apa tuh? Ini mengembangkan public speaking saya Bapak. Oke, kamu pengen ngerasa gua public speaking kayaknya harus diasah nih, diperdalam. Iya. Dan dengan caranya, oke lah gua ikut duta aja. Ada nggak perubahan yang signifikan dari diri kamu sekarang udah jadi duta? Wah banyak banget Bapak. Apa aja tuh? Ya. Dalam berkomunikasi udah mulai lancar Bapak. Oke, jadi kamu juga udah berani ngomong di depan. Terus penampilan, berpakaian, ya berpakaian, bertutur kata, berkomunikasi, media sosial juga. Iya, dibatasin. Jadi kamu memang benar-benar mikir dulu, gue mau posting ini bener nggak, cocok nggak, bener ya? Oke. Respon orang tua gimana? Tahu dong orang tua kamu sekarang jadi duta, gimana? Pertama dibercandain, duta tidur iya. Jadi bang, orang tua juga nggak percaya. Iya. Kok kamu bisa mau gitu ya? Terus gimana responnya? Pas jadi, beneran kamu iya, dikasih Fotonya. Selamat ya, ini nanti ada hadiahnya gitu. Oh udah dikasih hadiahnya. Wih, mobil, motor. Janjiin motor. Oh wow, gua ngerinding dong. Gila nggak? Andi kok maksudnya dijanjiin motor, dalam artian konteksnya betapa orang tuanya sangat mengapresiasinya. Karena memang butuh juga sih ya. Andi kok kan di sini butuh juga kan kendaraan ya. Jadi orang tua ngasih bukan berarti orang Sunda bilang nyah dulang, semua keinginan anak dikasih, enggak. Jadi memang butuh, berprestasi dikasih. Oke. Jadi luar biasa. Salam hormat buat orang tua Andiko. Terus Andiko sekarang sebetulnya cita-citanya dari dulu apa sih? Apakah yang diarahkan ingin meneruskan bisnis orang tua? Kalau dari diri sendiri awalnya dokter hewan, Bu. Kamu pengen jadi dokter hewan karena kamu seneng binatang. Seneng banget. Apalagi di Madura, melalui tempatnya Pemekasan itu masih dikit, Pak. Yang Hewannya itu masih tapi yang punya hewan peliharaan apa sih yang paling hits? Kucing, anjing. Anjing gak banyak. Ya, sapi itu Oh iya kan sapi Madura itu kan ini ya. Dan kamu ter-excited dari sini kayaknya ini gitu. Terus yang memutuskan kamu tiba-tiba ini orang tua harus lanjutin aja bisnis keluarga. Kamu nyetik, ya udah lanjutin aja. Oh, dan kamu ya maksudnya orang tua pasti tahu yang yang terbaik ya gitu. Tapi ada nggak perasaan kecewa atau gimana di awal? Kalau gue pinginnya gini, kenapa sih harus gini gitu? Ada nggak? Awal-awal kecewa ya. Hmm? Terus ya udahlah daripada memberatkan. Oke, toh kita sekarang juga memilih itu belum tentu juga ini ya. Kalau sukses iya, kalau gagal orang tua kan tuh kan. Nah, bener nggak? Sebenarnya kamu anak keberapa sih? Anak kedua. Dari 2 bersaudara. Jadi kamu bungsu. Kalau kakak kuliah? Sama juga optometri? Enggak. Ya. Sarjana bahasa Inggris. Jadi guru? Iya. Itu lagi pendidikan lagi. Di mana sekarang? Madura. Oh di Madura. Deket lah ke Surabaya kan deket ya. Terus sebetulnya oke lah cita-cita kamu akhirnya sekarang melanjutkan bisnis keluarga dong. Tapi kan di luar konteks itu pasti kamu punya, dalam artian punya tujuan tersendiri. Kira-kira kamu pengen apa sih ke depan? Pengen misalnya oke lah dari orang tua sekarang punya optik 1 atau 2, nanti pengen jadi 10 atau jadi gimana? Ada nggak yang lain kayak gitu?
Kalau dari segi Cita-cita sendiri lah gitu ya. cara sendiri itu awalnya jadi streamer Bapak. Streamer itu kayak gimana sih? Streamer ya bisa dalam hiburan game atau podcast kayak gini atau ya. Oh, iya. Jadi kayak live TikTok kayak gitu. Iya. Oh, oke. Terus Terus kayaknya belum. Kamu senangnya apa sih? Hobi. Hobi sekarang ya lebih game atau bulu tangkis hobi. Senang? Masih suka latihan? Sekarang udah jarang. Udah jarang. Tapi lebih enak kalau game terusnya tiap hari. Game terus diajakin teman, ayo. Mabar. Iya. Sambil bantuin teman Apa ML atau apa? ML. Saya kan lagi usaha joki ya. Joki itu naikin ranknya mereka gitu. Dibayar gitu. Itu kalau joki itu dibayarnya berapa sih? Tergantung Bapak. Biasanya ada yang 200 bisa 200 itu untuk berapa ini? Atau sesi atau apa sih sebutnya? satu sesi lah. Ya, jadi itu untuk dari ini ke ini gitu, levelnya naik. Ya levelnya naik berapa. Itu bisa makan waktu berapa lama sih? Seminggu udah kelar. Tapi kan tiap hari. Ya jempolnya. Tapi juga Dan Andika ngebantuin. Aika oke lah. Berarti kegiatan hobi sekarang ya paling sosialisasi sama teman-teman. Terus tujuan kamu sendiri di Duta ini ada nggak ya program kerja atau aktualisasi kamu pengen gimana sih sebagai Duta Anti Narkoba sekarang? meningkatkan penyuluhannya tentu saja. Terus ini Pak, relasi-relasi ke kampus lain, kadang kan di kampus lain tuh ada organisasi satgas kayak gini Pak. Jadi kayak pengen nimbrung lagi. Oke. Jadi kamu pengen sekarang aktualisasikan pokoknya di lingkungan remajanya, ke kampus lainnya juga gitu kan. Kamu pernah nggak ngalami fase di mana ya rasa kecewa, sedih? Pernah nggak ngalamin fase gitu? Pernah. Gimana kamu sih keluar dari fase itu? Pertama olahraga Pasti. Kalau dibuat capek, poho. Kamu ngerti bahasa Sunda kan sekarang? Ngerti dikit. Olahraga terus kegiatan yang negatif itu kurangi. Oke, jadi jangan langsung tiba-tiba enggak. Kalau ngerokok misalnya yang sehari tadinya 10 batang, ya kurangin jadi 8, 6. Kamu suka ngerokok enggak sih? Enggak. Pernah tapi? Enggak pernah. Wow. Berarti kamu memang sehat dari dulu. Atau orang tua di rumah juga enggak ada yang ngerokok? Enggak ada yang ngerokok. Kakek ngerokok. Meninggal karena ngerokok. Oh, justru dari situ Ya. kamu ngerasa oh enggak deh. Ya, belum meninggal. Paru-paru atau apa sih kakek waktu Paru-paru pastinya. dan itu kata dokter dari rokok. Iya, soalnya dulu punya pabrik rokok. Oh, kakek itu punya pabrik rokok. Petekan itu. Ya, bikin sendiri gitu. Dijual dan akhirnya dikonsumsi sendiri sama kakek itu. Kakek gitu ya. Terus jadinya kelebihan-kelebihannya. Pabrik rokoknya masih ada tuh sekarang dijual. Sekarang udah enggak. Karena ayah ke optik. Kayak optik. Oke, jadi optik sendiri sekarang di optik keluarga berarti ya? Itu. Punya udah punya cabang atau belum? Belum, Bang. Jadi intinya mungkin nanti menjadi tanggung jawabnya Andika untuk mengembangkan dan menambah cabang ya gitu kan. Ada nggak nih ini apa pesan-pesan untuk sobat-sobat DHB dari Andiko nih? Saya jujur excited banget nih, kamu orang Madura, anggaplah Madura asli karena memang kan meskipun ibu dari Jawa tapi kan tetap di Madura. Jauh-jauh dari Madura, Jawa Timur sana, kamu lewatin Jawa Tengah itu berapa jam dong ke sini ya? Memutuskan di DHB. Kemudian juga kamu orang yang tipikal awalnya tidak aktif di organisasi, kemudian sekarang seperti ini ada di sini di hadapan saya gitu kan, kita diskusi yang luar biasa gitu kan. Apa sih sebetulnya yang bisa disaringkan sama yang lain, kamu bisa sampai titik ini loh gitu ya, yang bisa gitu, yang bisa ingin kamu sampaikan ke sobat-sobat DHB? Yang bisa saya sampaikan itu jangan pernah melupakan masa lalu. Itu aja. Karena masa lalu itu penting loh Pak. Tapi jangan pernah terjebak di dalam itu. Oke, kita hidup untuk masa depan, tapi tetap juga referensinya melihat masa lalu kita. Jadi jangan sampai kesalahan di masa lalu diulangi. Iya. Wow, orang Madura yang masih kaku. Jadi, tapi luar biasa kamu Andiko, luar biasa, seneng banget. Salam buat orang tuanya Andiko di rumah, luar biasa.
jauh-jauh dari Madura. Terakhir nih sebetulnya tadi closing statement udah nih. Aku pengen respon kamu di DHB gimana menurut Andiko sih? DHB itu kayak gimana sih? Awal-awal kaget Bapak, kan Kegiatannya? satu diwajibkan semua. Kegiatannya. Terus Udahlah jalanin aja. Ah, Tuh awal-awal terpaksa. ah, Tapi mulai kesini udah biasa. Justru ketika kegiatannya nggak ada, kamu jadi ngerasa ketagihan. iya. Ini apalagi ini gimana gitu? Menurut kamu DHB keren gak sih? Wah keren banget Pak. Kamu nggak ngerasa nyesel dong? Enggak ada masalah. Jadi misalnya dibandingkan dengan kampus lain, kamu berani. Benar. Memang beda. Iya beda. Dan buat kamu beda. ini real testimoni dari Andiko, orang Sampang Madura. Sampang ya? Pamekasan. Pamekasan. Orang Pamekasan Madura yang luar biasa jauh-jauh dari Madura ke sini. Dan katanya memang DHB itu keren banget dan gila banget. Memang buat kamu beda. Pokoknya kalau nggak beda bukan anak DHB. Pokoknya kalau nggak beda itu bukan anak DHB. Itu aja. Dadah.